Shalom, Bapak, Ibu-ibu, Oma-oma, Opa-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun juga berada. Selamat pagi, puji Tuhan kita bertemu di dalam acara saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ibu Hesti DT dari GBIB Maranatha Bandung. Ibu-ibu, bapak-bapak, oma dan opa sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 11 Oktober, adalah dari 1 Korintus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk semua berkat, rahmat, kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami sekalian sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk hari baru dengan kesegaran baru yang Kau berikan pada kami setelah kami semalam istirahat waktu yang Kau berikan. Tuhan, kami akan membaca dan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan kemudian akan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Amin. Bacaan kami dari 1 Korintus 1 ayat 19 sampai dengan 25. Demikian bunyinya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita akan membaca uraian yang ada di dalam SPU yang diberi judul perikop, jangan meremehkan yang berasal dari Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dari ayat 25. Pernahkah kita dianggap bodoh, hina, rendah, dan lemah karena keyakinan pada Tuhan Yesus Kristus? Kalau pernah, jangan berkecil hati. Karena firman Tuhan hari ini memberikan peneguhan dan pencerahan
di saat keyakinan kepada Kristus dipertanyakan serta disepelekan. Rasul Paulus dalam bacaan kita masih membahas mengenai pemberitaan salib yang dianggap bodoh oleh dunia. Ketika orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat, dia justru memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang Yahudi, Kristus adalah suatu batu sandungan, dan bagi orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Namun bagi orang percaya, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dia juga menekankan yang bodoh dari Allah menurut dunia justru lebih besar hikmatnya daripada manusia yang lemah dari Allah. Lebih kuat dari manusia serta yang berasal dari Allah melalui salib Kristus, lebih besar dan kuat daripada manusia dengan segala yang dimilikinya. Mari kita menghayati bahwa pemberitaan salib yang berasal dari Allah itu merupakan kekuatannya yang menyelamatkan. Karena itu, janganlah menganggap rendah segala hal yang berasal daripadanya, sekalipun dunia menghina dan menolaknya. Kehidupan yang kita jalani dalam iman, yakinilah berasal dari Tuhan Allah sendiri dan merupakan anugerah yang harus dihidupi dengan rasa syukur serta penuh kesetiaan kepadanya. Iman yang berasal dari Allah ini harus sungguh-sungguh kita hargai karena dikerjakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nyatakan iman yang berharga dan berkuasa itu dengan penuh keberanian dan dalam cara hidup yang benar serta kudus di hadapan Allah, agar Dia dimuliakan melalui kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Jalani hari ini bersamanya, maka kita dengan kuat dan tegar menghadapi apapun yang akan terjadi. Demikian uraian dari firman Tuhan menurut SPU pada hari ini. Mari kita berdoa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, untuk berterima kasih untuk firman kebenaran yang pagi ini kami baca dan renungkan bersama, di mana firman itu memberi kami dan menambah kekuatan, hikmat, dan keberanian kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang oleh karena usia lanjut ataupun sakit penyakit. Jamahan-Mu yang penuh kuasa kami nantikan ya Allah. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU dengan seluruh program-programnya dan aktivitas-aktivitasnya. Berkatilah mereka ya Tuhan, karena kegiatan ini semua hanya diperuntukkan kemuliaan nama-Mu semata. Tuhan, kami juga mendoakan pemerintah dan bangsa kami, bangsa Indonesia.
Berkatilah usaha para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk membawa negeri kami pada kesejahteraan, pada keadilan dan persatuan. Juga usaha pemimpin kami dalam mengatasi pandemi saat ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rencana sidang raya sinode yang akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Tuhan, berilah semua yang hadir untuk mendapat hikmat kebijaksanaan daripadamu, sehingga apa yang diputuskan, apa yang akan dilaksanakan, semua akan menyenangkan hatimu dan di dalam kehendak-Mu sendiri. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan demi nama-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripadamu turun atas kami sekalian, anggota PKRU GPIB. Amin. Tetap semangat. Pelayanan. Sebar dan sujud.